Shalom. Hari ini kita akan renungkan kisah Yesus. Teksnya Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat 23. Hari ini saya sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama 1 sampai 7. Yesus menyembuhkan seorang buta yang sejak lahir untuk menyatakan pekerjaan Allah pada hari Minggu. Paragraf yang kedua dari ayat 8 sampai 12. Orang yang tadinya buta itu saksikan sudah melek. Orang-orang membawanya kepada orang-orang Farisi. Paragraf yang ketiga dari ayat 13 sampai 23. Orang Farisi bertengkar tentang hal ini sebab terjadi pada hari Sabat. Dan mereka mendengar peristiwa ini dari orang yang telah disembuhkan dari buta itu dan dari orang tuanya. Kesimpulan, murid-murid Yesus memandang seorang buta sejak lahir dengan pandangan bahwa itu akibat dosa. Namun Yesus berkata itu untuk menyatakan pekerjaan Allah. Dan ia meludah ke tanah dan mengaduk dengan tanah ini, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu. Kemudian Yesus menyuruh orang itu membasuh dirinya ke Siloam. Lalu orang itu kembali dengan matanya sudah melek. Hal ini diberitahukan kepada orang-orang Farisi. Dan mereka bertengkar tentang hal ini sebab terjadi pada hari Sabat. Sebagiannya percaya, namun sebagiannya tidak bisa percaya ini. Mereka mendengar kesaksian dari orang yang telah disembuhkan dari buta itu dan orang tuanya untuk mendengar tentang peristiwa ini. Namun orang tuanya tidak dijelaskan tentang peristiwa ini karena mereka takut tentang orang-orang Farisi itu. Ajaran tentang Allah dan Yesus. Yesus menyembuhkan seorang buta yang sejak lahir. Dia berkuasanya demikian itu. Sekalipun sejak lahir buta atau penyakit apapun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi Yesus. Ia tetap bisa menyembuhkannya. Kedua, Yesus menyembuhkan pada hari Sabat supaya mengajari yang lebih penting jiwa daripada hukum Taurat atau adat istiadat. Orang-orangnya nanti lebih menghargainya hukum Taurat atau adat istiadat yang harus menepatinya tentang itu. Namun kalau untuk menyelamatkan jiwa, kita harus bekerja. Itulah lebih penting daripada hukum Taurat, lebih pentingnya jiwa orang. Ajaran bagi kita. Pertama, sebagian besar orang berpikir bahwa hal yang buruk dan kesulitan datang sebagai upah dosa. Kita telah sudah renungkan dari kitab Ayub. Teman-teman, Ayub pun juga begitu. Bukan hanya pada waktu itu saja. Sampai zaman Yesus dan sebenarnya sampai zaman ini, sebagian besar orang berpikir demikian itu. Namun bukan semuanya sebagai upah dosa atau akibat dosa. Kita harus berpikir tentang itu. Kedua, orang-orang Farisi tidak percaya Yesus karena ia bekerja hari Sabat. Bukan hanya karena bekerja hari Sabat, karena mereka berpikir Yesus bekerja hari Sabat itu tidak menghormati hukum Taurat atau adat istiadat dan tradisi orang Yahudi, sehingga dia tidak percaya Yesus. Ketiga, orang-orang merasa takut orang Farisi karena mereka telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Sebenarnya orang-orang Farisi sudah berkuasa di atas masyarakat orang Yahudi, sehingga orang Yahudinya merasa takut tentang mengambil keputusan orang-orang Farisi, sekalipun itu mengambil keputusannya salah. Aplikasi hari ini. Pertama,
Pada waktu bertemu seorang yang di dalam kesulitan, jangan mengatakan bahwa itu akibat dosa atau upah dosa. Ya, kalau berbuat demikian itu, kita juga sama seperti teman-teman Ayub. Kedua, jangan merasa takut orang-orang yang melawan Yesus dengan kesaksian yang jelas tentang pertolongan Tuhan. Zaman ini pun juga ada banyak orang-orang yang melawan Yesus dan menolaknya kuasa Yesus. Namun kita harus menjadi kesaksian bagi mereka dengan menjelaskan pertolongan Tuhan. PR praktik hari ini demikian itu. Mengatasi tantangan dan ujian yang sedang alami dengan percaya yang Tuhan akan menolong kita. Dan kemuliaan Allah akan dinyatakan melalui peristiwa ini. Percayalah ini. Ya, Tuhan tetap akan menolong saudara-saudara dalam kehidupan, dalam pelayanan pun juga. Memang pasti ada banyak tantangan, banyak orangnya akan melawan. Namun kita harus mengatasinya tentang itu dengan kekuatan Tuhan. Ya, semangat dan Tuhan memberkati. Selamat melayani.